Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulkarnain. NPM saya 41182191190086 dari kelas paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga dan kelompok untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Olahraga. Oke. Pengertian olahraga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, seperti contohnya sepak bola, berenang, dan lempar lembing. Olahraga juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim, dilakukan untuk hiburan. Pengertian kelompok menurut Bales 1950 halaman 25 menjelaskan bahwa kelompok adalah satuan sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok itu. Pengertian kelompok olahraga. Sesuai dengan pengertian tentang kelompok, yaitu kumpulan orang yang memiliki kekhasan yang sama, tujuan, dan ikatan bersama, maka penelitian yang dilakukan oleh Rohrer dan Sherif yang terkutip dalam buku Sudibyo 1989 halaman 56 menuliskan bahwa individu mengadakan reaksi yang berbeda dalam situasi sebagai anggota kelompok dengan situasinya sendiri sebagai individu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pendapat, persepsi, dan motif-motifnya dalam situasi kelompok tidak hanya ditentukan oleh ciri-ciri individu yang dibawa dalam situasi tersebut, tetapi juga tergantung pada keadaan struktur kelompok dan situasi kelompok di mana individu tersebut bergabung. Penjelasan tersebut berlaku pula untuk kelompok ataupun organisasi dalam bidang olahraga. Saat ini, olahraga merupakan industri besar dunia dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi, prestasi, dan derajat kesehatan suatu negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia olahraga setidaknya meliputi produsen alat-alat olahraga, komite olahraga nasional maupun daerah, klub-klub olahraga, tim dalam olahraga, media cetak olahraga, perusahaan sebagai pendukung prestasi olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Pengantar sosiologi olahraga yang ditulis Supandi dalam Kemal Johana 1990 halaman 87 menerangkan bahwa berdasarkan tingkatnya organisasi olahraga itu terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama, organisasi tingkat primer. Yang kedua, organisasi tingkat teknikal. Kemudian yang ketiga, organisasi tingkat manajerial. Keempat, organisasi tingkat badan hukum atau corporate. Contoh dari organisasi primer adalah Komunitas Bogor House Harriers yang merupakan wadah masyarakat jika ingin berolahraga sambil bergembira. Sesuai dengan pengertian tentang kelompok, di dalam Kompas edisi Minggu 28 Oktober 2012 tertulis bahwa anggotanya berjumlah 50 orang. Berolahraga, berjalan, dan berlari, rute-rute dibuat setiap anggota komunitas secara bergantian, memiliki konsep kekeluargaan. Contoh komunitas tersebut masuk dalam ciri-ciri organisasi tingkat primer, yang meliputi menunjukkan struktur organisasi tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan petunjuk manajer, pelatih, pemain. Kemudian kegiatan tersebut hanya masuk dalam kategori olahraga rekreasi atau sekedar hobi belaka. Penyelenggaraan kegiatan pun bersifat informal serta memiliki hubungan interaksi yang sangat akrab di antara para anggotanya. Kemudian organisasi selanjutnya adalah organisasi teknikal, merupakan organisasi yang strukturnya lebih jelas. Hubungan yang menjalin tiap anggota organisasi tidak terlalu lekat seperti organisasi tingkat primer. Namun, mereka saling tahu dan saling mengenal mengenai tugas dan wewenang tiap anggota lebih jelas dan mengikat. Memiliki kepemimpinan administrasi serta memiliki kegiatan yang lebih jelas dan terorganisir. Contoh yang paling banyak terlihat di lingkungan lembaga pendidikan tinggi adalah tim olahraga dalam kampus ataupun peserta kompetisi olahraga dalam suatu daerah. Organisasi olahraga di tingkat manajerial lebih khusus lagi. Kemungkinan besar para anggotanya untuk saling mengenal lebih kecil
Siapapun mereka saling mengenal, hanya anggota terhadap para pimpinan administrasi organisasi yang bersangkutan. Organisasi lainnya adalah tingkat badan hukum atau corporate, memiliki teori manajemen yang baik dan profesional, sesuai dengan syarat terbentuknya manajemen yang bersifat global dan menekankan pada pengembangan prinsip yang universal untuk digunakan dalam berbagai situasi. Manajemen memiliki fungsi manajemen yang sesuai, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berdasarkan penjelasan tentang organisasi atau kelompok yang berhubungan dengan olahraga, ternyata sangat beragam. Contoh yang dapat diambil adalah klub-klub olahraga, baik tingkat lokal, daerah, maupun nasional. Serta tim olahraga, komite olahraga yang terdapat di tingkat daerah, juga tingkat nasional. Perusahaan pendukung klub-klub elit dan profesional, media berita olahraga cetak dan elektronik, juga produsen alat-alat olahraga yang mendukung terciptanya fasilitas guna meningkatkan prestasi. Jika berdasarkan kriteria dan syarat terbentuknya kelompok, maka pelatih, korps wasit, pengurus olahraga, donatur, serta olahragawan masuk dalam kelompok olahraga. Dari beberapa unsur tersebut, 2 unsur merupakan inti dalam kelompok olahraga, yaitu olahragawan dan pelatih. Meskipun dalam hubungannya dengan usaha pembinaan olahraga perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya pembinaan tidak hanya tergantung pada atlet dan pelatih, tetapi juga dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas, program latihan, organisasi lingkungan, pendukung, serta komponen yang lainnya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.